Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di channel Andi TV. Insya Allah hari ini saya akan melaporkan bahwa hari ini ada kegiatan santunan yatim dan duafa oleh teman-teman relawan sahabat yatim duafa Sidoarjo. Acara hari ini insya Allah nanti kita adakan di Desa Ental Sewu. Dulur-dulur, marilah kita selalu berbuat kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini. Insya Allah kita akan mendapatkan berkah dari bulan suci Ramadan ini. Oh iya dulur-dulur, saya selalu mengajak kepada dulur-dulur se-Indonesia Raya, monggo kita meningkatkan ilmu pengetahuan diri kita, yaitu tentang ilmu agama, dulur-dulur. Di channel Andi TV ini, dulur-dulur, Anda bisa mengikuti ngaji online Andi TV yang ada di playlist pesantren online Andi TV. Jadi dulur-dulur, caranya gampang dulur-dulur, yaitu Anda masuk ke channel YouTube Andi TV, lalu Anda pilih cari playlist pesantren online Andi TV. Di situ banyak sekali dulur-dulur diajarkan ilmu-ilmu agama yang insya Allah nanti membawa kita kepada wawasan beragama yang bagus. Karena apa? Karena di channel Andi TV ini, di pesantren online Andi TV, playlistnya itu, di situ banyak sekali dikaji ilmu-ilmu agama dari kitab-kitab yang dipelajari di pondok pesantren. Dan yang membawakan gus-gus, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu dari pondok pesantren, dulur-dulur. Jadi ini pengajian di pondok pesantren yang divideokan. Jadi Anda harus pinter-pinter memilih dalam era digital ini. Anda harus pinter-pinter memilih mana tontonan itu yang bermanfaat untuk diri kita, terutama ilmu-ilmu agama, dulur-dulur. Sekarang ini banyak sekali orang-orang itu yang istilahnya apa ya, kurang tertarik dengan ilmu agama. Oleh sebab itu dulur-dulur, monggo dalam usia yang kita mungkin usia silian, usia pinjaman dari Allah SWT, sisa umur kita ini, mari kita gunakan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik, yang menambah wawasan kita, yang menambah ilmu agama kita. Jadi supaya kita nggak menjadi orang yang merasa puas. Karena apa dulur-dulur? Konco-konco sa-Indonesia Raya, ilmu agama atau kitab-kitab yang ada di dunia ini, kalau kita pelajari nggak cukup ilmu umur kita, dulur-dulur. Jadi umur kita itu lebih pendek daripada ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, kitab-kitab yang ada di dunia ini, dulur-dulur. Jadi kita jangan merasa puas dengan apa yang kita miliki, dulur-dulur. Banyak sekali saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini yang kurang memahami dalam menjalankan agama Islam atau dalam menjalankan hidup beragama. Contoh kemarin yang saya lihat di YouTube, internet kemarin, ada salah satu orang yang ingin sholat di masjid menggunakan masker dan dilarang. Dalilnya katanya di dalam surat Ali Imran. Dia mengatakan bahwa tidak bisa disamakan pasar dengan masjid. Memang pasar dengan masjid itu tidak bisa disamakan, dulur-dulur. Pasar itu tempat keramaian, di dalam hadis juga disebutkan masjid itu adalah tempat yang paling baik di dunia, dan pasar itu adalah ibarat tempat yang jelek. Nah, di situ memang seperti itu dulur-dulur penjelasannya.
Tapi ingat, orang yang pergi ke masjid itu untuk beribadah, gara-gara menggunakan masker saja dilarang. Wah, berarti ini kan pemahaman agama kita yang kerdil. Ilmu kita kurang banyak, menuntut ilmu kita kurang jauh. Nah itu dulur-dulur, saya melihat video seperti itu, saya miris dulur-dulur melihatnya. Berarti kita dalam memahami beragama itu kurang sekali. Di dalam Al-Quran juga disebutkan dulur-dulur ya. Monggo, inna akromakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa. Sudah jelas kan? Orang yang paling mulia di sisi Allah itu hanya orang yang bertakwa. Bertakwa itu luas pengertiannya dulur-dulur. Termasuk toto kromo itu takwa juga kepada Allah. Menuntut ilmu itu takwa juga kepada Allah. Berbuat baik kepada sesama manusia itu juga termasuk takwa. Takwa itu kalau dijabarkan luas dulur-dulur. Monggo dalam hal ini monggo kita selalu mencari ilmu agama. Dan jangan sekali-kali kita memvonis seseorang dengan dalil yang hanya cekak kita pahami. Ilmu agama itu dulur-dulur harus dipahami, dicari dulu, terus dipahami, dijalankan dengan toto kromo yang baik. Itu ya, dalam bulan puasa ini monggo kita menjadi orang yang baik dulur-dulur. Jadi di dalam hadis, di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan bahwa Nabi itu mengajarkan toto kromo, uswatun hasanah, bukan mauidhatul hasanah. Ya, mauidhatul hasanah juga penting. Tapi yang paling penting adalah praktek. Uswatun hasanah, menjadi orang yang baik, yang lemah lembut, ya, tidak menjadi orang yang keras, terus pakai dalil yang seenaknya kita. Nah, itu berarti kita kerdil dalam memahami agama, dulur-dulur. Monggo ngaji terus, ditambah terus ilmu kita, jangan kita puas sampai di situ aja, ya. Jadi dulur-dulur monggo, di dalam channel Andi TV ini banyak sekali ilmu-ilmu agama yang akan kita dapatkan. Dan kita terima, kita telaah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memahami dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dulur-dulur ya, oke. Kita jangan lagi ada kekerasan di muka bumi Indonesia ini dulur-dulur, ya. Itu pesan saya. Monggo, kita kurang jauh ngajinya, kita kurang banyak ilmu agama kita. Monggo ngaji terus, tambah terus ilmu agama kita, dan jangan lupa praktek dengan lemah lembut, ya. Itu dulur-dulur, pesan saya seperti itu. Jadi hari ini dulur-dulur, saya sebagai relawan SYD Indonesia mengadakan acara santunan bersama teman-teman yang ada di daerah Ental Sewu nanti. Pesan saya dulur-dulur, monggo dibaca di sini. Alhamdulillah, dulur-dulur, sahabatku, kita sudah sampai pada tempat acara santunan, yaitu di rumah Bapak Supratno dari Mas Rega. Nah, ini teman-teman dari sahabat yatim duafa sudah banyak yang datang. Ini ada dari
Surabaya. Ini Bu Sur. Terus ada dari Sidoarjo, ada Bu Heni, ada Bu Yayu, ada Bu Rio, ada Bu Alin. Dari Pasuruan ada Bu Ida, ada Bu Linda. Nah, ini teman-teman datang jauh-jauh untuk mencari berkah bulan Ramadan, sahabatku, dulurku. Ini dari Surabaya juga datang. Oh, nggih. Nah, ini sahabatku, dulurku yang ada di Indonesia Raya. Saya doakan semoga relawan SYD semua diberi kesehatan yang maksimal oleh Allah SWT. Dan juga tak lupa semoga rezekinya tambah lancar. Semua diberi kemudahan oleh Allah SWT. Ini anak-anak yatim yang akan kita beri santunan, dulur-dulur. Nah, ini semoga dari doa anak yatim ini kita semua mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Nah, ini ada Bu Heni, relawan SYD Sidoarjo, sama Bu Supratno, nggih, tuan rumah, nggih, tuan rumahnya. Semoga nggih, ibunya Mas Rega. Semoga rezeki Bapak Supratno sekeluarga mendapatkan kemudahan dan diberi kesehatan selalu oleh Allah SWT. Untuk adik-adik jangan lupa nggih, nanti didoakan nggih untuk tuan rumahnya nggih. Semoga tambah lancar rezekinya. Amin. Ada yang lagi packing di dalam, Pak. Oh, nggih. Nah, ini persiapan untuk santunan nanti, dulur-dulur. Ini alhamdulillah masih ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang peduli dengan anak yatim, anak kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang akan diberikan nanti. Ini Ya, berisi ada goodie bag dari donatur. Di dalam ada nasi kotak yang dimasak di dapur umum tadi ya. Oh, nggih, nggih. Ada snack, ada juga kebab dari santri pelopor. Nah, luar biasa ini ya, ada kebab dulur-dulur dari santri asuhan dari Ustadz Fajar. Ditambah nanti ada pocket snack dari SYD Pasuruan. Nggih. Nah, ini ini ada Bu Ita, dulur-dulur. Nah, udah lengkap semua. Ini nanti santunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di sore hari ini Allah mengumpulkan kita, memantaskan kita duduk bersama-sama dengan anak-anak kesayangannya Rasulullah, anak-anak yatim dan piatu ataupun yatim atau piatu. Mudah-mudahan ini menjadi satu tanda kebaikan atas diri kita dan menjadi sebab surganya untuk kita dunia hingga akhirat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, salawat wa salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui sebelum acara dimulai dan ada MC-nya sendiri, insya Allah MC sampai doa nanti saya amanahkan ke anak-anak santri, mohon izin ibu-ibu. Ya, ini dalam rangka untuk mengkader anak-anak. Ngapunten kalau nanti ada kurangnya, ada keterbatasannya, lihatlah mereka sebagaimana putra-putri panjenengan sendiri yang butuh kesempatan untuk tampil dan belajar. Sehingga mudah-mudahan kalau ada di antara anak-anak ini yang menjadi satu inspirasi bagi Bapak Ibu, mudah-mudahan anak keturunan panjenengan ditakdirkan oleh Allah menjadi anak yang saleh-saleh. Jadi kesempatan sore hari ini adalah kegiatan sinergi bersama, yakni antara santri pelopor kebaikan dan juga dengan sahabat yatim duafa, yang mana santri pelopor ini juga adalah bagian dari SYD, kaderisasi dari SYD. Dan begitu juga di sore hari ini, ngapunten saya menggunakan baju PGRI bukan karena tanpa alasan, karena saya juga mengundang teman-teman PGRI yang insya Allah bahasa saya provokasi kebaikan. Ada teman-teman PGRI, ada teman-teman IG yang insya Allah nanti juga hadir dan tetap muaranya nanti untuk merawat yatim dan duafa. Jadi pangapunten kalau nanti ada beberapa hal yang kemudian jenengan ini siapa kok belum pernah kenal ya. Nanti kalau jenengan ingin tahu tanya ke saya akan kenalkan ya. Insya Allah seperti ini. Jadi insya Allah ini sebagai pengantarnya
Berikutnya nanti dari anak-anak santri yang akan memimpin, mulai dari MC-nya, kemudian tahlil, tausiah, motivasi dan doanya nanti akan dipimpin oleh anak santri semuanya. Maksimal insya Allah, karena kita mau mulainya agak mundur sedikit, insya Allah pukul 5 maksimal. Sebisa mungkin jam 5 kurang seperempat sudah selesai. Dan kalau sudah selesai nanti kami mengundang ibu-ibu relawan SYD, ada yang dari Pasuruan ini alhamdulillah matur nuwun sudah datang, dan juga mungkin dari beberapa relawan yang tidak ada udzur nanti bisa ikut berbuka bersama, tetapi tidak di sini tempatnya. Kami menjamu panjenengan di rumah makan Pak D. Ya. Jadi di sana, sedangkan anak-anak santri nanti sebagian insya Allah nanti ikut ke sana, sebagian tidak ikut. Ya. Dan kalau ada anak santri yang ikut ke sana nanti juga dalam rangka membantu kita. Ya. Insya Allah selebihnya itu saya mengawali dalam rangka menyambut, istilahnya menjamu panjenengan. Mudah-mudahan tidak mengurangi penghormatan kami semuanya, terkhusus tuan rumah, yakni orang tuanya Mas Reka yang sudah menyediakan tempat, dan anak-anak santri serta ibu-ibu yang sudah berjibaku mengumpulkan donasi. Kemudian juga istilahnya, monggo Pak Afan, agak geser-geser lagi nah Pak. Monggo Bu Uja, pangapunten kalau jadi ini kegiatan bersama, sinergi bersama, dan kita dari PGRI juga artinya ini satu program yang memang sangat penting. Dan nanti mohon izin ada teman dari IGI, Pak Makrus, Abdullah Makrus SD Muhammadiyah, rencananya mau ikut hadir ya, saya tidak melarang, tetap artinya kegiatan kita ini adalah kegiatan kebaikan yang dilakukan bersama. Perkara laporan dan aktualisasinya nanti monggo sesuai dengan adatnya masing-masing, diselesaikan dengan adat masing-masing. Insya Allah itu sebagai pengantarnya, tidak mengurangi penghormatan dan jamuan kepada panjenengan semuanya. Mik berikutnya akan berikan kepada anak-anak santri. Kepada yang bertugas saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha memelihara, Maha mengurus semua ciptaannya, Zat yang Maha menguasai dan merajai, Zat yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Karena dengan hidayah dan limpahan karunia-Nya, kita semua dapat dipantaskan untuk hadir dan mengikuti acara santunan anak yatim dan piatu bersama sahabat yatim duafa dan santri pelopor kebaikan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya tak lupa juga salawat beserta salam kita hadirkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia di antara para nabi, uswah hasanah bagi kehidupan kita, pemimpin semua anak Adam pada hari kiamat, dan sekaligus khotamul anbiya, penutup dan penyempurna semua syariat dan ajaran Allah SWT. Dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Rega karena sudah menyediakan tempat cukup baik untuk keberlangsungan acara ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah karuniakan rezeki yang melimpah ruah dan barokah. Kemudian terima kasih kami sampaikan kepada relawan SYD Indonesia, terkhusus sahabat yatim duafa Sidoarjo dan sahabat yatim duafa Pasuruan, karena sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di acara ini. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman santri pelopor kebaikan karena sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Terima kasih kepada para donatur karena sudah mengikhlaskan sebagian rezekinya untuk dibagikan kepada anak-anak kesayangan Rasulullah. Dan yang terakhir, terima kasih kami sampaikan kepada adik-adik kesayangan Rasulullah yang sudah hadir di acara ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan tahlil bersama, yang keempat motivasi yatim sukses, yang kelima tausiah, dan yang terakhir keenam doa sekaligus dilanjut dengan penutupan. Baiklah, kita mulai pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari sama-sama kita buka acara pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemah yang dibacakan oleh Saudara Torik. Kepada Saudara Torik kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong tidak memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Shadaqallahul adzim. Retorik atas pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahan belajarnya. Kemudian marilah kita ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan tahlil bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Rio. Kepada Saudara Rio dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal amilin was sholihin al mukhlisin wa jami'il malaikati muqarrabin, khususan sayyidina Syekh Fadil Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'il ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyairikil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha, khususan ila abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi wa asadidatina wa asadidatina wa liman ijtama'na huna bisababihal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
dahira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nuril huda sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Ada mati kemudian mati dan ulama dan para zakirun wa dengan mu'minun. Allahumma sholli afdhalas sholati ala sholli afdhalas sholati ala asadi makhluqati kabati tuja sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ada mati kemudian dengan Astaghfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum majud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum baq. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Subhanallah hamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Kepada saudara Rio yang sudah memimpin tahlilnya, selanjutnya adalah penyampaian motivasi yatim sukses oleh saudara David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat wa salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan untuk kita semua dan membimbing kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Pertama saya perkenalkan diri, nama saya David Soponyono, bisa dipanggil Mas David atau David, teman-teman biasa manggil. Rumah saya ada di Sidokerto. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau naik ke sana, monggo. Sedikit sharing, sedikit cerita pengalaman hidup saya. Saya sami kali adik-adik, mungkin saya juga anak yatim. Waktu itu saya ditinggal ayah waktu kelas 6 SD, insya Allah kelas 6 SD akhir-akhir sudah mau masuk ujian,
Dan waktu itu ibu itu juga masih belum bekerja, dan otomatis kan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya untuk masuk SMA kan pasti butuh biaya. Dan alhamdulillahnya Allah itu baik banget, Allah pemberi maksudnya. Allah hadirkan orang-orang baik, Allah hadirkan teman-teman yang peduli pada saya. Dan juga selang beberapa waktu alhamdulillah saya juga bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, jenjang SMP. Saya lulusan dari SMP N2 Buduran, terus bisa melanjutkan lagi ke jenjang selanjutnya ke SMK. Dan alhamdulillah itu semua atas rahmat Allah, atas kasih sayang Allah. Jadi buat pesen saja buat adik-adik, nggak usah minder. Mungkin memang kita ya, mohon maaf ya, agak berbeda buat kalian, tapi kita itu jadi anak yang mungkin kita anak yang terpilih. Karena apa? Kita dari kecil itu mungkin sudah diberikan ujian yang mungkin ya cukup berat ya, dibilangin berat ya berat, ya enggak malam, karena semua itu ya Allah yang mengatur. Jadi enggak usah minder. Saran buat adik-adik, terus belajar, semangat belajarnya, pelajari semua apapun, ilmu apapun yang baik-baik, ditingkatkan semua ilmunya, pengalamannya, dan insya Allah nanti Allah yang ngatur jalan kita. Menjadi mungkin adik-adik sekarang menjadi tamu kehormatan di tempat ini, insya Allah kedepannya adik-adik yang memberikan penghormatan untuk adik-adik anak yatim yang generasi selanjutnya atau anak yatim yang selanjutnya yang akan datang. Dan pesan juga buat kita semua, muliakan orang tua kita yang tersisa maupun ibu atau bapak, karena ya benar-benar mereka yang berjuang membesarkan kita dengan jerih payahnya mereka, pontang-pantingnya. Jadi ya saya mohon buat teman-teman anak-anak santri, teman-teman adik-adik yatim, mungkin ya setidaknya mungkin saat ini kita belum bisa memberikan apa-apa kepada mereka, tapi setidaknya kita jadilah anak yang baik untuk mereka. Terus jangan buat mereka sakit hati ya, usahakan kita jadi anak yang baik, jangan sampai mereka sedih melihat kelakuan kita dan mereka sedih, dan itu juga bakalan jadi susahnya hidup kita akan mendatang. Jadi sebenarnya itu tetap semangat buat adik-adik, ditingkatkan belajarnya, terutama ilmu agama. Dan saya juga minta doanya buat teman-teman santri bisa mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat untuk semuanya, menjadi pribadi yang lebih baik untuk setiap harinya. Dan semoga kita tidak bertemu di sini saja, insya Allah kita bisa bertemu kembali, reuni kembali di surganya Allah dan bertemu dengan Rasulullah. Amin. Insya Allah niku kurang lebihnya mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Sebesar-besarnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara David yang sudah memberi motivasi kepada adik-adiknya. Kemudian acara selanjutnya yaitu tausiah singkat yang akan disampaikan oleh saudara Adib kepada saudara Adib. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini laki-laki loh ini. Perkara rambutnya panjang itu model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmatnya, hidayahnya kita bisa berkumpul pada sore hari ini di majelis yang insyaallah barokah ini
tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah, keluarga Mas Rega, keluarga Bapak Supratno yang telah menyediakan fasilitas terbaiknya, meminjamkan kita lokasi ini untuk kita gunakan acara santunan pada sore hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Fajar selaku guru pembimbing teman-teman santri pelopor kebaikan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada relawan sahabat yatim duafa, teman-teman santri yang sudah hadir, yang sudah mempersiapkan acara pada sore hari ini. Yang tanpa kehadiran kita semua, acara ini tidak bisa berjalan sebagaimana yang sudah berjalan dengan baik saat ini. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tamu undangan, teman-teman anak-anak yang disayangi oleh Rasulullah SAW, anak yatim maupun yatim piatu. Ya, barusan dari Mas David sudah memberikan sedikit motivasi terkait berbakti kepada orang tua yang masih ada, kepada orang tua yang masih hidup. Ya, insya Allah ya benar sekali sih itu, bukan insya Allah lagi, itu benar sekali. Kita harus senantiasa berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Jangan sampai kita menyakiti hatinya, jangan sampai kita membuat mereka kecewa. Kita senantiasa harus menjadi anak yang baik, yang bisa membanggakan kedua orang tua yang masih ada. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang saya rasa kalau tadi Mas David menjelaskan berbakti pada orang tua yang masih ada, kalau di hadis ini secara tersirat bisa menjadi cara dari teman-teman berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam itu telah meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya, kecuali 3 amalan. 3 amalan apa saja itu? Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa. Anak Adam atau seorang hamba Allah telah meninggal dunia. Poin pertama yaitu tentang sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah adalah sedekah yang ditujukan kepada sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya sedekah ke pembangunan masjid, sedekah atau mewakafkan buku-buku bacaan, buku-buku ilmu pengetahuan, ataupun bersedekah ke lembaga-lembaga pendidikan. Nantinya selama bangunan tersebut, selama buku-buku tersebut masih dimanfaatkan secara baik, insya Allah pahalanya akan terus-menerus mengalir kepada orang yang mensedekahkan hartanya di jalan tersebut. Nah, di poin pertama ini, gimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dari sedekah jariah ini. Nah, di sini teman-teman bisa mensedekahkan rezeki atau rezeki dari adik-adik sekalian jika memang dirasa lebih atas nama orang tua yang sudah tidak ada. Jadi misalnya teman-teman ada sedikit uang, terus mau menginfakkan ke masjid, diniat sebelum menginfakkan coba diniatkan, didoakan bahwa infak tersebut ditujukan kepada almarhumah yang sudah meninggal. Lalu ucapkan bismillah dan dimasukkan. Insya Allah infak tersebut nantinya bisa menjadi sedekah jariah dari almarhumah yang tadi ditujukan. Seperti itu.
Terus poin yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini konteksnya adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kebaikan, bukan ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran yang kurang bermanfaat, tapi adalah ilmu yang berguna, bernilai pahala ataupun bernilai kebaikan. Contohnya apa? Contohnya ketika misal almarhumah semasa hidupnya pernah mengajarkan sholat, pernah mengajarkan mengaji, ataupun hal-hal sepele, mengenakan baju dengan rapi, mengenakan mukena, dan lain sebagainya. Itu nantinya selama ilmu tersebut diamalkan oleh orang yang diajarinya, insya Allah setiap kali amalan tersebut dilakukan, maka almarhumah bisa mendapatkan cipratan pahala dari amalan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Lalu bagaimana dari teman-teman ini bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan ilmu yang bermanfaat? Nah, coba di sini teman-teman ingat-ingat dulu semasa hidup ibu atau ayah pernah mengajarkan ilmu apa kepada teman-teman sekalian? Mungkin pernah mengajarkan gerakan sholat, mungkin pernah mengajarkan mengaji, atau mungkin doa-doa sepele, doa sebelum makan, doa sebelum tidur, dan lain sebagainya. Nah, monggo teman-teman senantiasa amalkan ilmu tersebut. Amalkan doa sebelum makan, istiqomahkan untuk selalu membaca, sebelum tidur selalu dibaca, atau mungkin amalan lain yang pernah diajarkan. Nah, insya Allah amalan tersebut nantinya bisa berdampak kepada orang tua yang sudah meninggal di alam kubur. Nantinya ilmu yang senantiasa teman-teman di sini lakukan, orang tua juga akan mendapatkan pahalanya, merasakan kesejukan dari segala doa ataupun segala amalan yang teman-teman di sini lakukan, seperti itu. Nah, poin yang ketiga, anak yang soleh dan soleha. Ya sudah cukup jelas sih ini kan, anak yang soleh dan soleha. Apa ya? Sebelumnya di sini siapa yang merasa anak soleh dan soleha? Ya, insya Allah semuanya ya. Amin. Nah, bagaimana kok anak yang soleh-soleha ini bisa menjadi amal jariah, bisa menjadi amalan yang tidak terputus ke kedua orang tua yang sudah meninggal? Nah, tentu saja anak yang soleh dan soleha akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal di alam kubur. Orang tua di alam kubur itu apa ya? Nggak perlu, kalau sekarang kan viralnya sepeda motor apa ya, NMAX itu, nggak perlu sepeda motor NMAX, nggak perlu apa skin Mobile Legends, skin Free Fire, nggak perlu like yang banyak di sosial media TikTok, nggak perlu. Yang mereka perlukan adalah apa ya, doa-doa dari anaknya, kiriman doa dari anaknya, doa yang ikhlas, doa yang tulus dari anak-anaknya, keturunannya yang masih ada. Itu yang mereka butuhkan. Selain itu juga ada sebuah pepatah Jawa, bunyinya anak pola bapak keprada. Nah, ini tuh. Nah, maknanya setiap hal yang dilakukan oleh anak, setiap tingkah laku anaknya, maka orang tua juga akan merasakan dampaknya. Ketika seorang anak itu senantiasa berbuat kebaikan, rajin sholat, rajin mengaji, maka insya Allah orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal pasti akan mendapatkan kebaikan dari hal tersebut. Ketika di dunia mungkin menjadi omongan tetangga bahwa memiliki anak yang soleh dan soleha, ketika di akhirat pun sama, orang tua juga akan mendapatkan pahala dari apa yang teman-teman di sini lakukan. Ketika teman-teman rajin sholat, rajin mengaji, ataupun puasa karena ini bulan Ramadan, maka orang tua juga akan terdampak dari segala kebaikan tersebut. Pun sebaliknya, ketika teman-teman di sini melakukan keburukan, di sini hobinya cuman main game, cuma main sosial media, ataupun sekarang sekolah online malas mengerjakan tugas,
tugas mengumpulkannya tinggal nyalin punya temannya atau mungkin ngirim pulang punya temannya. Nah, di situ orang tua di alam kubur juga akan merasakan dampak-dampak negatifnya. Orang tua juga akan apa ya? Ikut tidak nyaman di sana. Seperti itu. Terus juga sedikit tambahan, ada sebuah hadis lagi. Barang siapa yang menghafalkan Al-Qur'an, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Masya Allah. Nah, di sini siapa yang pengen menghadiahkan mahkota yang begitu indah kepada kedua orang tuanya di surga kelak? Insya Allah semuanya. Nah, bagaimana caranya menghadiahkan mahkota yang indah tersebut di akhirat? Di sini dijelaskan yaitu menghafalkan Al-Qur'an, mengamalkan dan mengkajinya. Apakah menghafal Al-Qur'an itu harus full 30 juz dari juz 1 sampai 30? Insya Allah, kalau dari saya pribadi insya Allah tidak. Yang penting di hati adik-adik, di teman-teman sekalian di sini ada keniatan untuk menghafalkan Al-Qur'an, ada keistiqomahan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Insya Allah berapa juz pun, entah 29 juz, 20 juz, 10 juz ataupun hanya juz 30, insya Allah itu juga sudah terhitung hafalan Al-Qur'an, atau terhitung bahwa teman-teman di sini adalah penghafal Al-Qur'an. Dengan catatan teman-teman di sini memang memiliki niat yang tulus dan keistiqomahan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Karena balik lagi, untuk menghafalkan Al-Qur'an juga tidak mudah. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah hingga akhir umur kita bisa menghafalkan full 30 juz ataupun hanya sebagian dari Al-Qur'an? Itu bukan masalah, yang penting ada keistiqomahan dan niat yang kuat dari kita untuk menghafalkan Al-Qur'an. Insya Allah itu juga akan menjadi kado terindah, yaitu sebuah mahkota untuk kedua orang tua kita di akhirat kelak. Insya Allah itu saja dari saya terkait cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, yang bisa kita amalkan dari hal-hal singkat, hal-hal simple yang bisa kita lakukan sehari-hari. Insya Allah itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Habib yang telah memberikan tausiahnya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan lahir batin dengan tulus ikhlas, mengharap ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara selanjutnya yaitu penyampaian mengenai acara kita pada sore hari ini yang akan disampaikan guru atau ustadz kita kepada Ustadz Fajar Siddiq. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat tuan rumah sebagai sahibul hajah, yang saya hormati Ketua Umum Sahabat Yatim Duafa Pak Arif yang alhamdulillah bisa hadir beserta dengan para pengurus pusat, pengurus daerah, khususnya si Penarjat Surabaya, kemudian Pak Suruhan yang ikut hadir di sore hari ini, kemudian teman-teman satu perjuangan PGRI, Pak Toban, lalu kemudian Bu Rizky yang juga saya hormati, anak-anak santri yang saya banggakan, serta anak-anak kesayangannya Rasulullah, yatim piatu yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan bahagia. Di kesempatan sore ini insyaallah tadi sudah saya awali bahwa kegiatan ini adalah kegiatan sinergi, kegiatan bersama, lalu kemudian dikuatkan oleh beberapa organisasi, oleh beberapa kelompok yang insyaallah ini tujuannya juga dalam rangka untuk kebaikan ya. Dan kemudian kegiatan santunan ini perlu diketahui memang insyaallah khususnya para santri menjalankan amanah dari program Sahabat Yatim Duafa Indonesia, memuliakan merumat anak-anak yatim dan duafa. Maka anak-anak santri dengan segala keterbatasannya berusaha untuk nyelengi, mengumpulkan dari uang saku, mengumpulkan dari sisa-sisa uang pekerja begitu ya.
Jadi profil anak-anak santri Bapak Ibu ini perlu kami sampaikan. Mereka adalah anak-anak yang aktivitasnya sehari-hari tetap sekolah, tetap bekerja, tetap kuliah. Tetapi awal mulanya mereka dulu ngaji di rumah. Mulai dari ngaji Iqra sampai sekarang ngaji Al-Quran, ngaji tafsir dan ngaji hafalan. Dan beberapa anak-anak memang ada yang yatim piatu. MC-nya tadi Mas Panja ini yatim, Mas David tadi yang memberikan motivasi itu juga yatim. Kemudian ada beberapa yang yatim piatu. Maka santri pelopor kebaikan berusaha untuk mengaminkan nama dari pelopor kebaikan. Salah satunya meskipun anak-anak ini usia SMP SMA, mereka kehidupannya mulai belajar untuk memikirkan banyak orang. Mereka belajar mengamalkan khairun nas anfa'uhum linnas. Maka ini menjadi satu motivasi juga untuk anak-anak yatim dan piatu agar tetap semangat. Dan bagian yang paling akhir, insya Allah kegiatan ini tentu diharapkan keberkahannya atas setiap doa dan hajat yang dimiliki, hajat dan doa yang dibawa. Maka izinkan saya mengawali sebelum doa dibaca oleh santri untuk membacakan Al-Fatihah dari beberapa nama-nama yang sudah menuliskan di kertas ini maupun yang belum menulis di kertas ini. Mudah-mudahan apa yang Allah inginkan atas diri kita dan yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaika salam bismi walaika ilaika salam afadala kurudu fugri rohafa falakulu kurfina fatihatuhun khususan ilal koridoni roitofi keluarga besar Ibu Sri Ambar Yusmeniwati untuk putrinya Areta Rahmasa Fitri semoga diterima di universitas yang diharapkan, amin Allahumma amin. Sekaligus Bapak Ibu yang punya anak, anaknya mau kuliah, mau daftar kuliah juga Allah mudahkan dengan doa yang sama. Yang kedua yakni keluarga dari Ibu Isti, keinginannya adalah untuk menyelesaikan amanah-amanahnya, secepatnya lepas dari riba. Sekaligus ini juga doa bagi banyak orang ya, doa yang kemudian terus menjadi urasan air mata kalau sudah mengingat amanah, apalagi kalau sudah waktunya bayar, masya Allah rasanya luar biasa. Maka mudah-mudahan bisa menjual rumahnya laku dan dapat solusi untuk melunasi amanah yang dimiliki. Begitu juga dengan kita semuanya, amin Allahumma amin. Hajat yang ketiga, keluarga Bapak Eko Yudo Prasongko. Harapannya adalah putranya nih, dianya Ramadanti Surya Pradita dimudahkan, dilancarkan untuk menyelesaikan skripsinya, diberikan rezeki yang berkah, kesehatan dan umur. Serta untuk anaknya Dava Surya Praditya diberikan kemudahan untuk kuliah, nilai yang baik untuk ujian semester dan dijadikan anak yang soleh-solehah. Sebagaimana doa kita pun juga demikian, amin Allahumma amin. Yang keempat, keluarga Ibu Anar Nasari dan Bapak Sugiarso minta diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur sekeluarga, rezeki yang berkah. Sebagaimana doa kita juga, amin Allahumma amin. Keluarga Bapak Aska Ardiansa, putrinya Fiona Pitaloka disembuhkan dari sakitnya dan bisa melewati masa kritisnya. Masya Allah, ini sakit nih. Mudah-mudahan dilancarkan semua urusan dan masalah yang saat ini dialami. Sebagaimana juga doa kita, mudah-mudahan keluarga kita sehat dan masalah-masalah kita juga diselesaikan oleh Allah, amin Allahumma amin. Yang berikutnya keluarga dari Bu Yayu Isvarianti Ningsih, semoga keluarga semuanya dilancarkan hajatnya, cita-citanya selamat dunia akhirat sebagaimana doa kita, amin Allahumma amin. Berikutnya yang ketujuh, keluarga Bapak Bagus Prihanto, semoga dilancarkan hajatnya dan Ananda Nakula dan Sadewa disegerakan wisudanya, ilmunya manfaat barokah sebagaimana doa kita semuanya, amin Allahumma amin. Dan ini ahli kubur yang diharapkan Al-Fatihah sampai kepada Allah dan Allah menitipkan keberkahan fadilah dan keutamaannya sampai kepada nama-nama ahli kubur yang kemudian tertuliskan. Satu, almarhum Ibu Sri Ambar Yusmeniwati, almarhum keluarga Ibu Isti, almarhum keluarga Bapak Eko Yudo Prasongko, almarhum Ibu Ratnasari, almarhum Bapak Sugiarso, almarhum keluarga Bapak Aska Ardiansa, almarhum keluarga besar Ibu Yayu Isvarianti Ningsih, almarhum keluarga Bapak Bagus Priyanto, sehat rezeki lancar terkabul hajat, almarhum Argatri Okfandi, almarhum Yahya Sulewo, almarhum anak Ahmad Nur Salim, dan semua ahli kubur kita semuanya tanpa terkecuali yang hadir di tempat ini maupun saudara-saudara kita yang belum bisa hadir, dan semua hajat kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala dini bi kulli niyatis shalihah bi radiyati ta'ala bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi qabulin du'ana istajib lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Berkat doanya, insya Allah saya juga tetap mengaminkan, tetap menambahkan doa nanti ketika ada kegiatan dengan anak santri. Dan berikutnya, wabil khusus saya berikan kesempatan kepada Effendi untuk memimpin doa di sore hari ini. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا هذا اللهم ارزقني في رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بقولك يا ملجأ الآمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Tambahkan doanya, anak-anak yatim piatu yang di dalam, anak-anak santri semuanya ikut mengaminkan, ya, amin-aminnya saya, Pak Wajar ya. Terus Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, monggo hajatnya panjenengan, kami mengaminkan apa yang kemudian panjenengan harapkan, panjenengan minta. Mumpung berkah Ramadan di waktu sore hari mendekati waktu berbuka, maka ini terkumpul semua akumulasi serta terkabulkannya doa-doa kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya anak santri. Amin ya Allah. 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 Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Sami. Amin ya Basir. Amin ya Ghaffar. Amin ya Qahar. Amin ya Wahhab. Amin ya Razak. Amin ya Fattah. Amin ya Alim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Ya Rabb, Engkau maha menyaksikan, Engkau mudah dalam menyelesaikan satu urusan, Engkau mudah dalam menghadirkan kehendak-Mu, Engkau mudah dalam menghadirkan kasih sayang dan pertolongan-Mu. Kami yakin dan percaya ya Rabb, dengan semua kasih sayang-Mu, dengan wasilah mulianya bulan Ramadan,
dengan wasilah mendekati waktu berbuka, dengan wasilah doa bersama dengan anak-anak yatim dan piatu, dengan wasilah doa bersama dengan guru-guru kami yang mulia, dengan wasilah dengan para relawan yang tiada pernah kenal lelah di dalam membantu sesama, dengan wasilah anak-anak santri yang terus belajar menghafalkan Al-Quran, dengan wasilah tuan rumah atas hadir keikhlasannya, dengan wasilah keikhlasan kami atas sebab kerendahan dan keterbatasan kehidupan kami, dengan wasilah kelemahan kami, ya Rabb, kabulkanlah doa-doa kami, ampunilah dosa kami semuanya, terimalah amal ibadah kami semuanya, amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.